Ya, perkenalkan nama saya Ari Masugorendun, NFP 5214110015. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas pendahuluan 3 modul 4, di mana ini tentang Linux. Yang pertama adalah tentang managing desktop. Pertama saya akan menjelaskan apa itu desktop environment, Windows Manager, dan lain sebagainya. Pertama, desktop environment. Desktop environment merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak untuk membentuk suatu lingkungan yang memudahkan pengguna dalam pemakaian GNU Linux. Di dalamnya biasanya sudah termasuk perangkat-perangkat pendukung seperti File Manager, Windows Manager, Display Manager, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Ada banyak desktop environment. Di antaranya adalah ada KDE. KDE merupakan salah satu desktop environment yang membutuhkan resource besar, tapi menyediakan stabilitas, berbagai macam fitur, ice-candy yang banyak. Pengguna KDE menyebutnya bahwa desktop environment ini merupakan desktop environment yang memiliki fungsionalitas paling dekat dengan desktop pada Windows 7. Selanjutnya ada desktop environment kedua adalah GNOME. GNOME menyandang title The Most Polarizing Desktop Environment, menempatkan GNOME menjadi pilihan banyak pengguna. Banyak distro yang menyertakan GNOME sebagai default desktop environment pada distribusi mereka. Versi GNOME terbaru menggunakan GNOME Shell. GNOME ini adalah DE yang paling banyak digunakan oleh pengguna Linux. Dan ada lagi yang ketiga, ada Cinnamon, fork dari GNOME dan hampir seringan XFCE, menggunakan konsep tradisional desktop dan dapat dikustomisasi secara mendalam. Selanjutnya ada Mate, XFCE, LXDE, Enlightenment, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Windows Manager. Windows Manager. Windows Manager adalah alat yang bertugas menyediakan window bagi aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini adalah interior dari aplikasi yang berupa border, title bar, sistem menu, dan behavior lainnya. Selanjutnya adalah banyak sekali Windows Manager yang tersedia pada Linux. Masing-masing memiliki cara konfigurasi yang berbeda-beda dengan yang lainnya, tapi biasanya konfigurasinya bisa diatur melalui file sinitrj. Windows Manager yang biasa digunakan untuk Linux ada banyak, diantaranya OLWM, MWM, TWM, Windows Maker, Blackbox, Surface, dan lain sebagainya. Di samping Windows Manager, kita juga mengenal ada Desktop Manager. Desktop Manager adalah sebuah lingkungan grafis yang tidak hanya berupa Windows Manager saja, namun juga terdiri dari program-program lainnya. Program ini berfungsi untuk melengkapi apa yang tidak ada pada sebuah Windows Manager. Pengaturan icon-icon pada desktop, fungsi drop pada desktop, sound, event, dan sebagainya. Desktop Manager biasa dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi untuk pengaturan tampilan desktop, tema, grafis, multimedia, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah penjelasan mengenai. Ya, perkenalkan, saya Ari Maksu. Saya akan melanjutkannya dengan membahas tentang bagaimana menginstal aplikasi secara online dan menginstal aplikasi dari source code-nya saja. Yang pertama secara online dengan membuka Linux-nya. Kita buka Ubuntu Software Center. Di sini kita akan mengatur repositorinya agar
teratur pada jaringan lokal. Ya, masih loading. Kita pilih edit, kemudian software sources. Software sources. Kemudian pada sini download from-nya kita atur ke server lokal atau repository lokal. Ini sudah saya atur di kmbui.ac.id Ubuntu. Selanjutnya kita close. Kalau sudah diatur, selanjutnya kita buka terminal. Kita akan menginstal salah satu software, yaitu Audacious. Seperti ini, kita tuliskan ini lagi, sudo get apt install ini. Sudo apt get install get install Audacious, enter. Ya, ini proses penginstalan, pengecekan dependensi. Selanjutnya, kalau ingin melanjutkan, kita akan pilih Y, enter. Ini merupakan proses penginstalan. Tunggu, prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi database di unpack dia. Proses penginstalannya memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dimana terlebih dahulu harus menginstal dependensinya. Ya, penginstalan sudah selesai. Saatnya coba kita buka Audacious. Ya, ini sudah langsung terbuka, berarti aplikasi musik player ini sudah berhasil diinstal. Oke, sekian cara menginstal secara online. Kalau secara offline itu? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal secara offline dari source aplikasi yang didownload dari internet. Pertama, seperti biasa, download dulu aplikasinya yang akan kita install, source kodenya dari internet. Saya mendownload amap 5.2.tar.gz. Selanjutnya kita buka terminal, terus kita masuk ke cd download, di mana sini letak dari file yang kita download tadi. cd download. Setelah masuk ke cd download, kita akan melakukan ekstraksi pada file yang kita download tadi dengan menuliskan tar spasi min x vzf spasi nama filenya amap strip 5.2.tar.gz.
kemudian tekan enter. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, nanti kita login dulu sebagai super user, sudo su, enter, password 134. Nah, setelah masuk sekarang kita masuk ke folder hasil kita ekstrakan aplikasi tadi, cd amap strip 5.2, enter. Setelah masuk ke folder amap hasil ekstrakan ini, selanjutnya kita mengetikkan sesuai soal configure mana dulu ya, configure and make install titik garing configure and make make terus make install enter. Nah, maka proses install akan berjalan. Tunggu sebentar hingga proses selesai. Ya, tunggu mungkin agak lama. Ya, setelah proses instalan selesai, maka aplikasi sudah bisa digunakan. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu repository dan dependensi. Repository itu adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Bisa dibilang repository ini adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem operasi. Lebih gampangnya lagi, sebuah sistem operasi seperti Linux kan terdiri dari berbagai macam distro, mulai dari yang berbasiskan RPM, .dot dan lain-lain. Jadi tentu saja disediakan paket-paket khusus untuk menunjang kinerja aplikasi dan program dari sistem operasi tersebut agar tidak tercampur aduk oleh paket-paket untuk distro lain. Contohnya seperti paket-paket dari Madriva tidak sama dengan paket-paket pada Ubuntu karena kedua ekstensi tersebut tidak kompatibel satu sama lain. Maka dari itu, agar pengguna dapat mudah mendownload repository, dibuatlah mirror repository tersebut seperti kambing ui.ac.id, post.id, dan berbagai mirror lainnya. Selanjutnya, dependensi. Dependensi bisa diartikan adalah ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket aplikasi. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket AB, paket A, paket B, paket C. Jadi paket D akan berjalan baik jika kita sudah menginstal terlebih dahulu paket A, B, C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D berfungsi baik dan maksimal. Dependensi kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyebabkan apalagi jika distributor manajemen dependensi sangat buruk. Oke, demikianlah. Ya, selanjutnya yang akan saya bahas adalah interface, di mana pada soal dimaksudkan untuk menampilkan tampilan seperti pada soal ini, seperti ini, tentang menampilkan informasi dari desktop pada terminal. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita sesuai pada internet, kita
copy dulu ini kode ini untuk mengcopikan file screenpad ke directory user bin. Ctrl+C, terus kita pilih paste pada terminal, enter. Ini seperti menginstal screenpads-nya. Nah, ya, setelah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengkopian file screenpads ke directory user.bin. Caranya dengan menuliskan kode ini cp tulis screenpads spasi directory kita mengopinya. Paste, enter. Kemudian kita akan masuk ke directory dari tempat kita tadi mengopinya, yaitu user.bin. Caranya kita ketikkan saja langsung cd spasi garing usr garing bin garing, enter. Setelah kita sudah masuk ke directory user.bin tempat kita mengopi screenpads yang telah diinstal, selanjutnya adalah melakukan permission file agar screenpads ini bisa mudah dieksekusi atau dijalankan di Linux. Copy ini kodenya, Ctrl+C, kemudian dipastikan pada terminal, paste, kemudian tekan enter. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan mengetes apakah sudah bekerja atau belum dengan menuliskan screenpads pada terminal. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan informasi dari desktop kita. Sekarang kita ketikkan screenpads, enter. Tunggu sebentar, ya. Hasilnya sudah keluar seperti yang dimaksudkan pada soal, berarti sudah berhasil. Di sini menampilkan informasi dari OS-nya, kernelnya, pgx, shell, resolusi dari ini, temanya, ambience, CPU-nya, RAM-nya. Selanjutnya adalah cara agar ketika kita membuka terminal, maka ini akan terus tampil di awalnya. Caranya dengan kita melakukan membuka home, buka folder home, kemudian kita tekan Ctrl+H, buka folder home, Ctrl+H, lalu kita cari bus hrc, kita cari file bus hrc, bus hrc. Nah, ini kita edit, play 2 kali. Sesuai kode internet kita play 2 kali, kemudian kita sisipkan paling bawah script dengan menulis screenpads. Nah, jadi play 2 kali.
paling bawah. Ya, paling bawah kita sekarang tulis tambah screen PTCH, tambah screen patch, screen patch. Kemudian kita save. Selanjutnya kita close ya, close. Untuk mengeceknya ketika kita membuka terminal apakah sudah langsung berisi, kita close dulu terminalnya. Proses terakhir close. Coba kita buka terminal dari awal. Terminal, jika muncul informasi seperti yang kita coba tadi, berarti telah berhasil ya. Tampilan informasinya sudah berhasil tampil saat pertama kali menjalankan terminal. Ya, demikianlah. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya adalah bagaimana caranya mengganti tema, wallpaper, dan icon pada Linux Ubuntu. Caranya dengan klik kanan, pilih Change Desktop Background. Tunggu sebentar. Setelah muncul ini appearance, cara mengganti wallpaper ini dengan mengklik saja gambar yang ada. Nah, sudah. Jadi coba kita lihat di backgroundnya. Nah, gambar sudah tergantikan. Selanjutnya mengganti tema. Di sini kita telah menggunakan tema ambience. Kita bisa ganti dengan tema lain seperti radiance. Ya, maka tema sudah berubah. Atau yang lain lagi, misalnya high contrast. Nah, tema sudah berubah dan secara otomatis juga ikonnya sudah berubah karena icon ini include pada temanya. Oke, demikianlah cara mengganti wallpaper, tema, dan icon pada. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang user management, di mana saya akan membuat sebuah user dengan nama sysop dan memberikannya password 1234 dan memasukkannya ke dalam grup well. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, buka dulu terminal, jalankan sebagai super user, masukkan password. Nah, setelah menjadi super user, sekarang kita ketikkan command group add spasi well. Di sini ini fungsinya untuk membuat grup baru. Enter. Setelah ini berarti grup sudah dibuat. Selanjutnya adalah membuat user dengan sekaligus memasukkannya ke grup well. Caranya dengan user add spasi min g besar spasi will spasi namanya tadi sysop sesuai ketentuan soal sysop. Enter. Ya, user sudah terbuat. Selanjutnya kita akan memberikan password pada user. Caranya dengan mengetikkan sudo passwd password spasi sysop. Enter. Dimana kita memberikan password pada user sysop. Masukkan passwordnya 1234. Enter. Password tidak kelihatan, berarti ini sangat rahasia. Ketikkan lagi 1234. Enter. Ya, password sudah terupdate dengan sukses. Berarti persoalan pertama sudah selesai. Selanjutnya persoalan kedua, di mana
diminta untuk membuat suatu user dengan nama panggilan, dengan namanya sebagai nama panggilan, dan memberikan passwordnya adalah NRP saya. Jadi, dan menjadikan user ini sebagai user system. Caranya adalah sebagai berikut. Caranya hampir sama. Kita untuk membuatnya, kita tulis user add spasi. Di sini saya memasukkannya juga ke grup well. Oke, spasi l spasi min r, berarti dia sebagai user system. Karena diminta user system, terus spasi nama usernya saya pakai Argon, enter. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan password seperti tadi, sudo spasi passwd spasi sysop spasi argon, nama barunya untuk user baru, enter. Enterkan passwordnya NFP yang sangat rahasia 52141015, enter. 52141015. Passwordnya tidak kelihatan karena ini sangat rahasia, tekan enter. Kemudian ya, password sudah selesai dibuat. Selanjutnya adalah pengecekan. Di sini kita cek apakah sudah ada dua yang pertama tadi kita buat nih, user memang awalnya kita gunakan nih sysop yang tadi kita buat pertama. Terus yang user Argon nih tidak kelihatan karena dia merupakan user system. Oke, sekian dan terima kasih.